dasar itu kriteria. Yang keempat ada Rizal Hayati, yang kelima ada Tino Mahendra, dan yang keenam ada Kamala Aisyah Yusuf Hadi. Bank sentral memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Salah satunya yaitu mencetak dan mengedarkan uang. Selanjutnya, landasan kebijakan moneter tertulis pada Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang transmisi kebijakan moneter. Mengenai sejarah bank sentral. Stabilitas ekonomi sebuah negara sangat bergantung pada nilai mata uang yang digunakan. Dalam upaya menjaga kestabilan nilai mata uang tersebut, hadirlah lembaga yang dikenal dengan sebutan bank sentral. Peran sebagai bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Dalam perjalanannya, terdapat 3 bank yang pernah menjadi bank sentral Indonesia. Yang pertama, The Javase Bank, yang kedua Bank Nasional Indonesia atau BNI, dan yang ketiga adalah Bank BI. Ketiga bank tersebut punya peran penting dalam menjaga stabilitas nilai mata uang pada era sebelum kemerdekaan sampai era modern saat ini. Yang pertama yaitu The Javase Bank, bank sentral pertama di wilayah Indonesia. The Javase Bank menjadi sentral bank pertama yang ada di wilayah Indonesia. Lembaga finansial ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan perintah dari Raja William pertama pada tahun 1828. Lokasi kantornya yang pertama berada di Batavia atau Jakarta. Kemudian selanjutnya The Java Bank mendirikan cabang di Semarang dan Surabaya serta dilanjutkan cabang-cabang di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan New York. Yang kedua ada BNI. BNI sebagai bank sentral yang menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI. Banyak orang yang beranggapan kalau Bank Indonesia merupakan sentral bank yang dimiliki Indonesia setelah merdeka. Informasi ini tentu saja tidak benar, apalagi Bank Indonesia baru berdiri pada tahun 1953. Lembaga perbankan yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan mata uang di wilayah Indonesia pada masa awal kemerdekaan adalah Bank Indonesia atau BNI. Penetapan BNI sebagai sentral Bank Indonesia dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 1946. BNI sebagai bank sentral. Pemerintah Indonesia pada Desember 1951 memiliki kebijakan untuk menasionalkan The Javase Bank, ditandai dengan UU Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi The Javase Bank NV. Tidak cukup sampai di situ, pada tanggal 1 Juli 1953 pemerintah mendirikan Bank Indonesia dan menunjuknya sebagai Bank Sentral Indonesia. Pada tahapan ini, peran yang dijalankan oleh Bank Indonesia merupakan fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh The Javase Bank. Ada tiga tugas utama, yaitu sebagai lembaga perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Sebagai tambahan, Bank Indonesia juga memiliki tugas selayaknya bank konvensional. Selanjutnya yaitu tugas-tugas penerimaan bank sentral. Sub bidang pendapatan dan penerimaan pembiayaan mempunyai tugas pokok melakukan identifikasi, analisis perkembangan serta alternatif kebijakan perencanaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Untuk menyelenggarakan fungsi, subbidang pendapatan dan pemeliharaan pembiayaan mempunyai uraian tugas seperti menyusun bahan, merencanakan langkah-langkah, menyusun konsep alternatif kebijakan perencanaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Kemudian, memberikan saran, melaporkan hasil pelaksanaan kepada pimpinan, dan melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya. Penerimaan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari yang pertama yaitu pendapatan asli daerah yang bertujuan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah serta dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Yang kedua, dana perimbangan yang bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah itu sendiri. Dan yang terakhir, pendapatan lain-lain yang memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta pinjaman daerah.
Selanjutnya, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak dan retribusi tersebut. PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mendapatkan bagian pajak penghasilan perseorangan sebesar 20% dan 80% untuk pemerintah pusat. Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Penerimaan pemerintah pusat dari bagi hasil PPH perseorangan dan BPHTB tersebut akan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Bagian daerah yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber daya alam, sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi hasil dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Rinciannya yaitu sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, sektor perikanan, dan sektor pertambangan. Tugas pembelanjaan Bank Sentral. Yang pertama yaitu peran DPRD dan TAPD dalam pembelanjaan Bank Sentral. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi yaitu legalisasi, anggaran, dan penyelenggaraan. DPRD mempunyai tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak yang pertama yaitu interpelasi, angket, dan menentukan pendapat. Selanjutnya yaitu TAPD. TAPD adalah tim anggaran pemerintah daerah. Adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.